Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Vina Widiati dari kelas A3 PGSD 2018 Kampus Ijib Sinulinga. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik atau pembelajaran saintifik dalam kurikulum 2013. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan saintifik itu? Pendekatan saintifik adalah pendekatan atau suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan yang diikuti untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, menuliskan masalah, mengajukan atau menuliskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik juga bisa dikatakan dengan pembelajaran ilmiah, karena dalam tahapan pembelajarannya menggunakan metode-metode ilmiah seperti mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan data, dan selanjutnya, apa itu tujuan dari pendekatan saintifik? Yuk, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tujuan pendekatan saintifik adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir tinggi peserta didik atau HOTS. Yang kedua, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang ketiga, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, melatih peserta didik dalam mengungkapkan ide-ide. Yang kelima, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Keenam, mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya, ada karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama, berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Nah, selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik? Kelebihan pendekatan saintifik. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam dan proses kognitif. Yang kedua, pembelajaran melalui metode ini diharapkan mampu untuk menguatkan ingatan, pengertian, dan transfer ilmu peserta didik. Yang ketiga, mampu memotivasi siswa dalam belajar. Yang keempat, siswa dan guru berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa mampu berpikir dan bekerja sama atas keinginannya sendiri. Yang keenam, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan merumuskan hipotesis dengan sendiri. Yang ketujuh, memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. Yang kedelapan, keadaan belajar menjadi menyenangkan. 9. Keadaan saat belajar menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. 10. Meningkatkan tingkat prestasi pada siswa. 11. Memungkinkan siswa memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Jadi yang 11 ini siswa akan belajar, akan mencari sumber dan belajar yang lain lewat pembelajaran lainnya. Lalu yang terakhir ada dapat mengembangkan bakat individu.
Selanjutnya ada kekurangan pendekatan saintifik. Yang pertama, pengajaran discovery lebih cocok mengembangkan pemahaman dibandingkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi dirasa yang kurang mendapat perhatian. Lalu membutuhkan waktu yang lama. Dalam proses pembelajaran saintifik itu ada namanya mengamati, namanya mengumpulkan data, dan lainnya. Itu pasti membutuhkan waktu yang lama, tidak cukup 1 hari. Lalu ada bagi siswa yang kurang pintar akan mengalami kesusahan berpikir dan mengungkapkan hubungan antara konsep dengan tertulis atau lisan. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah pendekatan saintifik itu? Langkah-langkah pendekatan saintifik yang pertama ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Yang kelima, mengkomunikasikan. Dalam pendekatan saintifik itu identik dengan langkah-langkah 5M, itu tadi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya yaitu mengamati. Langkah pertama dalam pendekatan saintifik adalah mengamati. Mengamati yaitu kegiatannya siswa akan melakukan proses pengamatan dengan cara membaca, menyimak, melihat, mendengar suatu objek atau masalah. Lalu ada kompetensi yang dikembangkannya, rasa ingin tahu, melatih mencari informasi, ketelitian, dan melatih kesenian. Langkah yang kedua ada menanya. Dalam kegiatan menanya, yaitu guru mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Pertanyaan ini mulai dari pertanyaan yang sulit, dari pertanyaan yang mudah sampai ke sulit. Lalu selanjutnya kompetensi yang dikembangkan ada kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan menuliskan pertanyaan untuk membentuk pemikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar setengah hayat. Selanjutnya langkah ketiga mengumpulkan informasi. Dalam kegiatan ini siswa memperoleh data sebanyak-banyaknya, kemudian merumuskan hal yang diamati itu dari berbagai sumber. Kemudian ada kompetensi yang dikembangkannya, sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar setengah hayat. Langkah yang keempat ada mengasosiasikan atau mengolah informasi. Mengolah informasi yang didapat dari hasil yang sudah dikumpulkan berdasarkan sumber atau hasil eksperimen. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi mencari solusi dari beberapa sumber yang memiliki pendapat yang berbeda dan bertentangan. Kemudian ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan yaitu sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir dalam lingkungan. Dalam tahap mengasosiasikan atau mengolah informasi ini, siswa akan berpikir tingkat tinggi, yaitu berpikir secara kreatif dan inovatif bagaimana cara
bagaimana cara menyelesaikan atau mencari solusi dari objek yang diamati atau masalah itu sendiri. Yang terakhir ada mengkomunikasikan. Dalam kegiatan mengkomunikasikan dapat menyampaikan hasil pengamatan atau observasi analisis secara lisan maupun tulisan atau media lainnya. Biasanya siswa akan diminta untuk mempresentasikan hasil observasinya ke depan kelas. Kemampuan yang dikembangkan yaitu jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu terdapat 3 aspek atau 3 ranah yang menjadi penilaian, yaitu ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Dalam 3 hal tersebut diharapkan siswa dapat produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui 3 ranah tersebut dan melalui proses pembelajaran pendekatan saintifik tersebut. Kemudian bagaimana pembelajaran saintifik dalam pembelajaran? Yuk kita simak penjelasannya. Langkah pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di dalam pendahuluan terdapat 2, yaitu apersepsi dan penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. Di kegiatan inti yaitu ada terkonstruksinya konsep, pengetahuan atau keterampilan peserta didik dibantu oleh guru dengan langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Maksudnya, di dalam kegiatan inti itu terrealisasikan tahapan pendekatan saintifik yang tadi ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya ada penutup. Dalam kegiatan penutup ada validasi atau refleksi bersama siswa dan guru, penilaian tertulis atau tulisan, memberikan umpan balik dan mengumpulkan hasil kerja siswa. Tindakan lanjut arahan untuk kegiatan berikutnya. Selanjutnya, bagaimana sih penilaian dalam pendekatan saintifik? Nah, yuk. Di dalam penilaian pendekatan saintifik itu ada 3, yaitu proses, produk, dan sikap. Penilaian proses diantaranya observasi saat kerja kelompok, berdiskusi, bekerja individu, presentasi menggunakan lembar observasi kerja. Dan yang kedua, penilaian produk. Penilaian produk itu siswa paham tentang konsep, prinsip, dan pengetahuan yang dilakukan secara tertulis. Lalu ada sikap. Penilaian sikap itu sama seperti proses, di mana ada observasi saat kerja kelompok, berdiskusi, bekerja individu, presentasi menggunakan lembar observasi kerja. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pendekatan saintifik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.